Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Praditya Hidayat dengan NIM C1B023099 dari program studi manajemen. Di sini saya akan melengkapi tugas saya dari mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini saya diberikan studi kasus tentang kopi belahan jiwa. Nah, di sini sebuah kedai kopi lokal yang cukup populer di kota Jambi. Mereka dikenal dengan biji kopi pilihan. Suasana kopi belahan jiwa, kedai yang nyaman dan pelayanan yang ramah selama beberapa tahun pertama. Kopi belahan jiwa berhasil membangun basis pelanggan setia yang cukup besar, yang sering datang untuk menikmati kopi pagi, bersantai di sore hari, atau bahkan mengadakan pertemuan kecil. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kopi belahan jiwa mulai menghadapi tantangan. Beberapa pelanggan setia mulai jarang terlihat dan ulasan dari menunjukkan adanya peningkatan keluhan, terutama terkait dengan waktu tunggu yang lebih lama saat jam sibuk dan kurang responsifnya staf saat ada masalah atau permintaan khusus. Salah satu contohnya adalah Rina, seorang pelanggan setia yang bisa datang hampir setiap hari untuk mengambil kopi latte favoritnya. Di suatu pagi, Rina memesan kopi seperti biasa, namun barista yang bertugas salah membuat pesanannya. Namun ketika Rina menyampaikan keluhannya dengan sopan, barista tersebut tak acuh dan hanya mengganti pesanannya tanpa meminta maaf atau menawarkan kompensasi apapun. Pengalaman ini membuat Rina kecewa dan ia memutuskan untuk mencoba kedai kopi lain di dekat kantornya. Mereka menyadari bahwa mempertahankan pelanggan setia sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada menarik pelanggan baru. Mereka pun mulai mempertimbangkan bagaimana peran penting customer service mereka dapat dioptimalkan untuk memperbaiki situasi ini dan memperkuat kembali hubungan dengan pelanggan. Nah, jadi saya langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama itu tentang identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh kopi belahan jiwa dalam konteks manajemen hubungan pelanggan. Nah, jadi yang saya dapatkan di sini, masalah utamanya itu yang dihadapi oleh kopi belahan jiwa dalam konteks manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management adalah yang pertama itu menurunnya kualitas pelayanan pelanggan atau customer service. Nah, jadi di sini respon staf yang kurang empatik dan tidak proaktif seperti dalam kasus Rina menunjukkan lemahnya pelatihan dalam penanganan keluhan pelanggan. Terus juga kurangnya kompensasi atau bentuk apresiasi terhadap pelanggan setia saat terjadi kesalahan menciptakan pengalaman negatif yang memicu kekecewaan. Terus yang kedua itu penurunan kepuasan dan loyalitas pelanggan setia. Jadi pelanggan setia yang sebelumnya rutin datang kini mulai berpaling ke kompetitor, menunjukkan adanya ketidakpuasan yang belum ditangani dengan baik. Terus juga tanda ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam mempertahankan pelanggan jangka panjang yang semestinya menjadi aset penting bisnis ini. Terus yang ketiga, kurangnya sistem umpan balik dan tidak lanjut. Itu tidak adanya mekanisme yang efektif untuk mendeteksi dan menindaklanjuti keluhan pelanggan secara langsung. Maka membuat masalah kecil berkembang menjadi alasan pelanggan pergi. Dan juga ulasan daring negatif tidak ditangani dengan strategi responsif, menunjukkan lemahnya manajemen online. Yang keempat itu manajemen waktu dan efisiensi operasional saat jam sibuk. Nah, jadi di sini waktu tunggu yang lebih lama mengindikasikan perlunya perbaikan dalam pengelolaan operasional dan sumber daya manusia pada jam-jam kritis. Jadi, masalah utamanya ini terletak pada kurangnya perhatian terhadap pengalaman pelanggan secara konsisten, khususnya dalam merespon kebutuhan dan keluhan pelanggan setia. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pelatihan staf, sistem penanganan keluhan, serta strategi CRM yang lebih berfokus pada retensi pelanggan. Terus, di soal yang kedua,
Menurut Anda, bagaimana pengalaman Rina menggambarkan pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan? Nah, menurut saya itu, pengalaman Rina sangat jelas menggambarkan pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Karena yang pertama itu ada interaksi langsung menjadi penentu kesan pelanggan. Meskipun Rina adalah pelanggan setia yang datang hampir setiap hari, satu pengalaman negatif yang ditangani dengan buruk langsung berdampak pada keputusannya untuk berpindah ke kedai kopi lain. Terus juga ini menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan tidak bisa dianggap remeh dan bisa goyah karena satu interaksi buruk. Yang kedua itu sikap staf mencerminkan nilai brand. Nah, ketika staf bersikap acuh tak acuh dan tidak menunjukkan empati atau meminta maaf, hal itu memberi kesan bahwa brand tidak menghargai pelanggan. Nah, customer service bukan hanya tentang mengganti pesanan yang salah, tetapi juga tentang bagaimana cara masalah itu ditangani secara manusiawi dan profesional. Selanjutnya yang ketiga, pelanggan setia mengharapkan perlakuan khusus. Pelanggan ini seperti Rina telah memberikan waktu, uang, dan kepercayaan secara konsisten, sehingga mereka juga memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap pelayanannya. Terus juga kurangnya apresiasi atau tindakan proaktif terhadap pelanggan seperti ini bisa membuat mereka merasa tidak dihargai. Nah, yang keempat itu ada pengalaman negatif menyebar lebih cepat. Apalagi dalam era digital sekarang, pelanggan kecewa seperti Rina bisa menyebarkan pengalaman buruk melalui media sosial atau ulasan online yang dapat mempengaruhi reputasi kedai secara keseluruhan. Nah, jadi pengalaman Rina di sini menunjukkan bahwa customer service atau garda terdepan dalam menjaga hubungan emosional antara pelanggan dan brand, pelayanan yang baik dapat memperkuat loyalitas. Sementara pelayanan yang buruk meskipun hanya sekali dapat langsung merusaknya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang ketiga itu sebutkan dan jelaskan 3 peran kunci yang seharusnya dimainkan oleh tim customer service Kopi Belahan Jiwa dalam upaya memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Berikan contoh tindakan konkret untuk setiap peran tersebut. Di sini saya akan menjelaskan 3 peran kunci yang seharusnya dimainkan oleh tim customer service Kopi Belahan Jiwa dalam memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasannya. Yang pertama itu pemberi solusi atau problem solver. Nah, perannya di sini menangani keluhan pelanggan dengan cepat, empati, dan solusi yang memuaskan. Contoh tindakan konkretnya itu seperti ketika ada kesalahan dalam pesanan, seperti kasus Rina, staf seharusnya itu meminta maaf secara tulus, segera memperbaiki pesanan, memberikan kompensasi kecil, misalnya seperti voucher diskon, stempel gratis pada kartu loyalitas, dan juga menyampaikan bahwa keluhan akan dicatat untuk evaluasi tim. Yang kedua itu pendengar aktif atau active listener. Nah, perannya di sini mendengarkan dan mencatat umpan balik pelanggan sebagai dasar perbaikan layanan. Contoh tindakan konkretnya itu menyediakan kotak saran fisik atau digital atau misalnya melalui QR code di meja atau juga agar juga pelanggan dapat memberikan masukan. Terus juga melatih staf untuk tidak defensif saat menerima kritik, tetapi mencatat dan meneruskan ke manajemen. Terus juga bisa menghubungi pelanggan tetap secara berkala untuk menanyakan pendapat mereka tentang pelayanannya. Yang ketiga itu ada brand ambassador atau duta brand. Peranannya di sini mewakili nilai dan budaya pelayanan dari Kopi Belahan Jiwa melalui sikap dan perilaku positif. Contoh tindakan konkretnya itu bisa menyapa pelanggan dengan ramah dan konsisten, terutama pelanggan tetap, dan juga membangun hubungan personal seperti mengingat nama pelanggan atau pesanan favorit mereka. Nah, mengadakan program Customer Appreciation Day setiap bulan dengan promo khusus untuk pelanggan setianya. Dengan demikian, ketiga peran ini secara aktif dan konsisten, tim customer service tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Terus, pertanyaan keempat ada strategi apa saja yang dapat diimplementasikan oleh manajemen Kopi Belahan Jiwa untuk memberdayakan tim customer service agar dapat memberikan pelayanan lebih baik dan produktif dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan.
Manajemen kopi belahan jiwa dapat mengimplementasikan beberapa strategi pemberdayaan tim customer service agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan membangun hubungan kuat dengan pelanggan. Nah, antara lainnya itu seperti pelatihan dan pengembangan soft skill secara berkala. Tujuannya itu meningkatkan kemampuan komunikasi, empati, dan penyelesaian masalah. Pengimplementasiannya itu adakan workshop rutin tentang pelayanan pelanggan, komunikasi efektif, dan penanganan konflik. Terus juga latih staf untuk memahami tipe-tipe pelanggan dan cara menghadapi situasi sulit dengan tenang dan profesional. Terus yang kedua itu bisa penerapan sistem umpan balik pelanggan yang terintegrasi. Tujuannya di sini mendorong staf lebih responsif dan peka terhadap kebutuhan pelanggan. Implementasiannya, gunakan aplikasi atau form digital untuk mencatat keluhan dan saran pelanggan secara real time dan tunjukkan staf customer service untuk menindaklanjuti feedback dan laporkan perkembangan secara berkala ke manajemen. Nah, berikan pengakuan dan insentif bagi staf yang paling responsif atau mendapat pujian dari pelanggannya. Yang ketiga itu pemberian kewenangan empowerment dan pengambilan keputusan kecil. Tujuannya di sini membuat staf merasa dipercaya dan mampu menyelesaikan masalah tanpa harus menunggu alasan atasannya. Pengimplementasiannya itu mengizinkan staf untuk memberikan kompensasi ringan, misalnya kopi gratis atau diskon 10% atas kesalahan tanpa harus meminta izin manajer. Dan juga tetapkan batas kebijakan yang jelas agar staf merasa aman mengambil keputusan. Yang keempat itu penguatan budaya pelayanan dan loyalitas pelanggan. Tujuannya di sini membangun mindset bahwa pelanggan setia adalah aset utama. Pengimplementasiannya buat program atau kenali pelanggan setiamu, staf diajak mengenal nama, preferensi, dan kebiasaan pelanggan tetap. Dan juga adakan evaluasi mingguan untuk membahas pengalaman pelanggan, masukan, dan strategi pelayanan yang efektif. Terus dari semuanya ini, dengan strategi-strategi di atas ini, tim customer service akan lebih siap percaya diri dan terlibat aktif dalam membangun pengalaman pelanggan yang positif dan berkesan sehingga dapat mengembalikan kepercayaan serta memperkuat loyalitas pelanggan. Terus soal yang kelima itu bagaimana kopi belahan jiwa dapat memanfaatkan umpan balik pelanggan, termasuk keluhan seperti yang dialami Rina, sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan yang memperkuat manajemen hubungan pelanggan mereka. Nah, kopi belahan jiwa dapat memanfaatkan umpan balik pelanggan termasuk keluhan seperti yang dialami Rina sebagai peluang strategis untuk meningkatkan layanan dan memperkuat manajemen hubungan pelanggan. Dengan caranya itu yang pertama mengubah keluhan menjadi sumber data perbaikan. Manfaatnya itu keluhan adalah cermin langsung dari harapan pelanggan yang tidak terpenuhi. Terus juga catat setiap keluhan secara sistematis misalnya dalam sistem CRM digital. Terus yang kedua itu menindaklanjuti keluhan secara personal dan cepat. Manfaatnya di sini pelanggan yang merasa didengar dan dipedulikan cenderung memberi kesempatan kedua. Terus yang ketiga itu mengintegrasikan umpan balik pada dalam pelatihan staf. Manfaatnya di sini membantu karyawan memahami dampak nyata dari pelayanan mereka terhadap pelanggan. Dan juga yang keempat itu menginformasikan perubahan atau inovasi berdasarkan umpan balik. Nah, manfaatnya di sini meningkatkan kepercayaan pelanggan bahwa suara mereka itu memiliki dampak. Gunakan media sosial atau papan pengumuman di kedai untuk menyampaikan perubahan layanan hasil dari masukan pelanggan. Contohnya itu mulai bulan ini, barista kami dilatih untuk menangani keluhan lebih cepat atau atas masukan Anda. Yang kelima itu membangun komunitas pelanggan setia. Manfaatnya di sini menciptakan hubungan jangka panjang yang berbasis kepercayaan dan partisipasi. Bentuk program loyalitas yang tidak hanya memberi poin, tapi juga melibatkan pelanggan dalam pengembangan kedai, misalnya cicip menu baru dan beri pendapatmu, buat forum umpan balik bulanan atau gathering pelanggan, tetap untuk berbagi ide dan pengalaman. Dengan memperlakukan umpan balik sebagai aset, bukan ancaman, kopi belahan jiwa dapat membangun sistem pelayanan yang adaptif, manusiawi, dan berorientasi pada pelanggan.
Ini bukan hanya memperbaiki layanan, tetapi juga memperkuat hubungan emosional antara bisnis dan pelanggan, yang menjadi kunci keberlanjutan jangka panjang. Baiklah, mungkin sekian pertanyaan dari soal studi kasus ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.